Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Pak Firman. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Linda sendiri bagaimana kabarnya Bu? Agak kurang baik ini Pak. Loh, kenapa Bu? Kalau saya perhatikan kayaknya akhir-akhir ini Bu Linda agak kurang bersemangat gimana gitu. Iya, itu dia Pak. Ini makanya saya ini menghubungi Bapak karena ingin minta waktu sama Bapak. Kebetulan apakah Bapak ada waktu hari ini? Oh, kebetulan hari ini saya lagi tidak ada kegiatan Bu Linda. Jadi it's okay aja. Saya ada waktu kosong kok. Iya. Tapi saya bingung nih Pak. Mau ceritanya dari mana dulu ini? Gini aja Bu Linda. Coba Bu Linda katakan saja, coba Linda ungkapkan saja apa sih sekarang yang Bu Linda rasakan? Hmm, Iya. Kalau untuk saat ini yang saya rasakan itu beberapa hari ini ya Pak ya, di kelas itu anak-anak saya kurang bersemangat belajarnya Pak. Seperti ada apa itu kurang motivasi lah ketika belajar, tidak lagi aktif seperti biasanya. Saya juga bingung ini Pak. Oh, jadi eh, hari ini kita akan menceritakan, kita akan berdiskusi tentang masalah anak-anak Bu Linda yang kurang bersemangat ketika belajar. Begitu ya Bu Linda ya. Kalau boleh Iya saya tahu Pak. Bu Linda, eh, apa harapan Bu Linda atau apa tujuan Bu Linda nanti setelah pembicaraan kita ini? Iya. Jadi harapannya setelah saya berdiskusi dengan Bapak hari ini, saya bisa menemukan solusi bagaimana caranya anak-anak yang tidak semangat ketika belajar itu bisa kembali bersemangat, aktif kembali di dalam pembelajaran. Gitu, Pak. Oke, saya paham Bu Linda. Pertamanya Iya. saya mengucapkan terima kasih sekali Bu Linda sudah mau berbagi. Jadi sore hari ini kita fokus dialognya, kita fokus curhatannya untuk mencari solusi ya. Bagaimana agar siswa Bu Linda lebih bersemangat lagi ketika belajar. Begitu kan Bu Linda? Iya, Pak. Oke, mari kita mulai. Sekarang begini Bu Linda. Kalau kita mencoba Hmm. mengidentifikasikan situasinya, kalau kita skalakan misalnya dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Linda seberapa besar merasa sudah mencapai tujuan yang akan kita capai sore hari ini? Kalau skalanya 1 sampai 10, mungkin saya baru di angka 4 mungkin ya, Pak. Karena saya lihat di kelas saya itu masih sebagian besarnya itu kurang semangat belajarnya, Pak. Jadi mungkin Oh, hanya di angka 4. Nah, gitu. oke, saya mengerti Bu Linda. Hmm, Mm-mm. tentu hal itu ada yang menyebabkan terjadi hal seperti itu. Mm. Menurut Bu Linda, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Linda itu seperti kurang termotivasi, kurang bersemangat ketika melaksanakan proses pembelajaran? Nah, iya. Setelah saya pikir-pikir kembali, saya ingat-ingat lagi, mungkin memang dari saya datang eh, yang menyebabkan anak-anak ini tidak bersemangat nih Pak. Karena saya merasa selama ini saya mengajarnya masih masih monoton, masih membosankan, belum bisa menarik perhatian anak tersebut, belum Mm-mm. bisa membuat anak itu terlibat secara aktif. Mungkin Oke. itu yang saya pikirkan, Bapak. Oh begitu. Eh, Kira-kira menurut Bu Linda, Hmm. hal-hal apa saja sih yang bisa membuat anak Bu Linda itu belajarnya lebih antusias lagi? Ada nggak Hmm. langkah-langkah, treatment-treatment yang bisa Bu Linda lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari anak-anak Bu Linda itu? Iya. Setelah saya sadari, mungkin yang namanya anak-anak mungkin mereka masih dekat dengan dunianya, yaitu dunia bermain ya Pak ya. Oke. Mungkin dengan Nah, memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi bagi anak. Mungkin itu yang terfikirkan oleh saya untuk saat ini, Pak. oke Bu Linda, wah saya sangat sependapat sekali kalau begitu Bu, karena memang dunianya anak itu memang dunia bermain, dunia itu ya Bu ya. Hmm. Lalu menurut Bu Linda, kemungkinan apa saja sih yang bisa Bu Linda ambil untuk membuat anak-anak Bu Linda itu merasa lebih asyik dan tidak bosan ketika melakukan pembelajaran? Hmm.
Iya, setelah saya itukan lagi, kalau untuk membuat mereka asik, pernah saya itu secara kebetulan dulu melaksanakannya membawa anak itu keluar kelas. Ah, itu Oke. nampak sekali perubahan-perubahan pada anak tersebut. Ah, jadi saya Mm-mm. ingin kembali melaksanakannya, Pak, membawa anak keluar lingkungan sekolah misalnya. Kemudian lagi melakukan ice breaking misalnya Pak. Mm-mm. Apalagi Mm-mm. sekarang kan ada ice breaking yang lagi viral-viralnya Iya, di iya. Ha. TikTok, di YouTube Mm-mm. yang saya sendiri tidak mengikuti tapi anak-anak malahan mengikuti Pak. Iya, Bu. Dan mungkin Mm-mm. juga karena sekarang saya sudah kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya ingin menerapkannya di kelas saya untuk saat ini. Begitu Pak. Mungkin itu yang kira-kira Berarti yang bisa saya sampaikan. Hmm. oke, berarti ada beberapa rencana yang akan Bu Linda lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak Bu Linda di kelas. Kalau Iya. boleh saya bertanya Bu Linda, dari 3 rencana Bu Linda tadi, kira-kira Bu Linda punya prioritas enggak? Mana yang akan Bu Linda kerjakan terlebih dahulu dan mana yang lebih lengkap daya dukungnya? Dari beberapa planning yang saya sampaikan tadi, mungkin saya lebih mendahulukan yang pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Pak ya. Karena Oke, menurut oke. saya ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu kan sudah mencakup semuanya. Jadi Mm-mm. melibatkan dengan adanya diferensiasi ini otomatis media yang saya gunakan pasti beragam tentunya. Juga Oke, oke. Ha, metodenya ha, juga betul. akan lebih bervariasi. Mungkin itu, Oke, Pak. betul. Oke. Iya. eh itu langkah yang luar biasa yang sudah Bu Linda rencanakan. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, apakah ada tantangan-tantangan kira-kira yang akan Bu Linda hadapi? Iya, kendala yang saya rasakan mungkin karena sekolah saya ini baru ya, Pak ya. Mungkin Ya. sekitar 4 tahunan lah baru diresmikan, baru berdiri. Jadi kami masih minim sarana dan prasarana, apalagi media. Nah, di sini Mm-mm. kan dituntut kalau berdiferensiasi ini kan dituntut medianya lebih beragam. Iya, betul, Bu. Jadi di situ hambatan yang mungkin saya rasakan, medianya mungkin saya akan kesulitan untuk mendapatkannya. Itu mungkin, Mm. Pak. Jadi nanti Mm-mm. ketika melaksanakan kegiatan, Bu Linda mungkin akan terkendala, mempunyai tantangan dalam Mm, menyediakan media dalam pembelajaran. mhm. Ya, Kira-kira untuk mengatasi hambatan itu, solusi terbaik dari Bu Linda gimana? iya. Untuk masalah media, itu mungkin yang terfikirkan saya mungkin yang pertama saya mungkin akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah. Kemudian juga mungkin akan melibatkan rekan sejawat juga dalam berkolaborasi membuat atau berbagi media pembelajaran. Apalagi kalau kita ada komunitas KKG ya Pak, bisa kita berbagi dalam membuat media. Nanti kita saling bertukar-tukar media aja Pak. Nah itu Oke, mungkin oke. kita akan Jadi memanfaatkan. oke, saling berkolaborasi dengan teman-teman, dengan Ya, rekan sejawat, berarti masing-masing kita nanti ya. mempunyai tanggung jawab juga untuk menyelesaikannya. Nah, Bu Nah iya. Linda, selanjutnya bagaimana Bu Linda merencanakan untuk melakukan atau melaksanakan kiat-kiat tadi untuk mencapai tujuan yang telah kita sepakati di awal tadi, Bu Linda? Iya. Yang untuk rencana awal dari sini untuk mencapai tujuan yang pertama sekali ingin saya terapkan itu mungkin akan merancang pembelajaran berdiferensiasi dulu, Pak. Saya akan Oke. merencanakannya secara Mm-mm. matang sehingga baik media, strategi maupun dalam pemetaan anak sehingga nanti dalam pembelajaran itu benar-benar anak itu bisa terangkul semuanya. Jadi secara tidak Oke. langsung jika mereka aktif, mereka bisa dilibatkan, otomatis mereka akan bersemangat begitu. Bisa Oke, oke, mungkin Bu. jadi begitu ya Pak ya. Oke, Bu Linda. Nah, Heeh, iya. bagaimana dengan rencana jangka waktu penerapannya, Bu Linda? Hmm, untuk pelaksanaannya ini saya inginnya sesegera mungkin Pak. Jadi saya akan susun dulu, rancang dulu model pembelajarannya. Kalau bisa besok, nah saya hari ini karena sudah dapat pencerahan dari Bapak, mungkin akan mencoba melaksanakannya besok, walaupun belum semaksimal mungkin.
Tapi saya akan berusaha menerapkannya mulai hari besok dan untuk selanjutnya, sehingga pembelajaran tersebut bisa lebih aktif lagi, lebih semangat anak-anak jadinya. Oke. Saya sangat luar biasa sekali melihat semangat Bu Linda ini. Besok langsung Iya, action. Cuman Bu Linda, tentu kita punya indikator ya Bu Linda ya. Tujuan ini mhm. sudah tercapai atau level keberhasilannya bagaimana? Apakah Bu Linda sudah menentukan bagaimana kegiatan Bu Linda ini bisa dikatakan berhasil gitu? Iya, karena masalahnya di awal tadi anak saya itu kan tidak ada motivasi atau kurang bersemangat. Jadi akhir-akhirnya mereka tidak aktif. Nah, jadi indikator keberhasilan saya di sini, anak-anak itu secara keseluruhan, kalau tidak keseluruhan, paling tidak sebagian besar itu Ya. mereka terlibat aktif, nampak semangatnya ketika dilaksanakan pembelajaran. Itu target saya berikutnya, Pak. Oke, luar biasa Iya. sekali Bu Linda. Nah, semua yang Bu Linda uraikan, semua yang sudah Bu Linda paparkan itu terdengar sangat bagus dan insya Allah bisa berjalan dengan baik. Tentu kita punya komitmen ya Bu Linda ya. Nah, bagaimana komitmen Bu Linda terhadap rencana aksi ini? Tentu saya benar-benar ingin melaksanakannya, Pak, secara berkelanjutan, secara kontinu untuk ke waktu-waktu berikutnya dan lebih tepatnya lagi akan terus melaksanakannya secara konsisten, gitu, Pak. Oke. Nah, apakah ada pihak-pihak tertentu yang akan membantu Bu Linda dalam menjaga komitmen yang telah Bu Linda sampaikan tadi? Iya, pasti itu saya tidak akan bisa bekerja sendiri. Yang pertama tentu saya butuh, kepala sekolah sebagai pimpinan, kemudian rekan-rekan, dan tidak lupa juga kepada para orang tua nantinya. Karena nantinya Oke. medianya bisa berasal dari lingkungan tempat tinggal Oke. anak, gitu, Oke. Pak. Nah, saya sudah melihat perubahan di wajah Bu Linda yang tadinya agak kurang bersemangat, sekarang sudah berseri-seri Iya. sekali. Nah, kira-kira bagaimana kesimpulan dari obrolan kita sore hari ini, Bu Linda? Iya, jadi setelah berbicara dengan Bapak, saya bisa menyimpulkan jika untuk mengatasi masalah saya ini, saya bisa menerapkan beberapa langkah. Salah satunya yang menjadi prioritas itu adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan melibatkan kepala sekolah, rekan maupun wali murid nantinya, Pak. Oke, bagus sekali Bu Linda. Terus Ya. tindak lanjutnya setelah ini bagaimana Bu Linda? Nanti setelah saya melaksanakannya, saya akan coba terus dan jika ada kendala nanti saya mohon bantuannya lagi, Pak. Mudah-mudahan tidak merasa direpotkan ya, Pak, ya. Oke, siap. Nah, bagaimana perasaan Bu Linda hari ini Bu Linda setelah kita berdialog sekarang ini? Bagaimana apa Nah, yang Bu Linda rasakan? iya, ini sudah Bapak sampaikan tadi sudah cerah lagi ya, Pak, ya, sudah tersenyum lagi karena bingungnya sudah hilang nih, Pak, solusi sudah Alhamdulillah, didapatkan. saya yakin. Iya. Saya yakin dan percaya Bu Linda pasti bisa melaksanakan aksinya. Oke, tetap semangat Bu Linda. Iya, terima kasih, Bapak. Oke, Oke. sama-sama Bu Linda, tetap semangat dan sampai jumpa lagi Bu Linda. Iya, sampai jumpa.